Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, selamat bergabung untuk mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Dr. Saliman MPD, salah satu senior lecturer pada jurusan pendidikan IPS, sekaligus sebagai Kaprodi Magister Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk hadir membersamai saudara mahasiswa baru. Yang pertama, tentunya mengucapkan selamat. Karena saudara sudah terpilih menjadi bagian dari Universitas Negeri Yogyakarta. Perjalanan panjang yang sudah saudara lakukan untuk menjadi bagian mahasiswa UNY sebagai salah satu LPTK terbaik di Indonesia, ini tidak mudah. Sehingga ketika saudara menjadi bagian dari UNY ini sebuah kebanggaan. Perlu dipahami bahwa UNY ini merupakan salah satu LPTK terbaik dan masuk klaster 1 selevel dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, sebuah kebanggaan yang perlu diikuti dengan rasa syukur tentunya. Nah, rasa syukur itu nanti dilaksanakan, diimplementasikan perjalanan Anda selama menjadi mahasiswa. Untuk sukses menjadi mahasiswa itu banyak faktor, banyak unsur yang berkontribusi. Tidak selamanya bahwa yang IQ-nya tinggi, yang pinter, ini akan menduduki posisi pertama. Yang IQ-nya pinter akan lulus pertama. Itu tidak jaminan. Banyak faktor lain, karena ketika perubahan saudara semula menyandang predikat siswa, lalu menjadi mahasiswa, itu ada perubahan yang sangat berbeda, ada kultur yang sangat berbeda. Perguruan tinggi memiliki kultur tersendiri yang independen dengan apa yang ada di masyarakat. Salah satu contoh adalah ketika Anda masih siswa, itu dipanggil anak-anak atau Anda oleh gurunya. Begitu menjadi mahasiswa, ganti. Sebutan Anda adalah saudara mahasiswa. Jadi mahasiswa itu saudaranya dosen. Ini konsekuensi berarti saudara sudah menjadi orang dewasa. Nah, kedewasaan ini akan dibentuk melalui proses yang cukup panjang selama Anda menjadi mahasiswa. Banyak hal yang nanti akan dialami oleh saudara melalui kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Nah, hari ini kegiatan ospek ini adalah awal mengenalkan kampus, mengenalkan dunia kampus, mengenalkan budaya kampus kepada saudara. Kebetulan saya diminta oleh panitia untuk berbicara tentang etika mahasiswa. Nah, ini sesuatu yang kecil. Etika itu tidak terlibat langsung pada pencapaian prestasi akademik, akan tetapi akan menentukan prestasi akademik. Mengapa demikian? Perlu saudara pahami bahwa banyak orang yang diantarkan oleh hal yang sedikit dan indah ini menjadi sukses. Apa itu? Etika. Bisa jadi saudara nanti gagal gara-gara tidak punya etika. Tetapi orang yang biasa-biasa saja sukses gara-gara dia penuh dengan etika. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan. Jadi pandai
mungkin semua orang bisa mempelajari dengan model belajar yang macam-macam. Tetapi etika tidak hanya dipelajari. Etika itu langsung diimplementasikan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat indah ini, saya akan coba menguraikan etika kehidupan kampus yang barangkali nanti akan berkontribusi kepada kesuksesan saudara. Jadi, dalam dunia kampus itu etika dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah etika akademik, dan yang kedua etika non-akademik. Etika akademik sangat umum, standar, sudah ada aturannya. Ya, nanti mahasiswa bisa mempelajari peraturan akademik. Di sana ada aturan-aturan bagaimana perkuliahan, bagaimana proses menyusun tugas akhir skripsi, dan seterusnya, ada aturannya. Tetapi etika non-akademik itu tidak tertulis. Ini yang kadang-kadang menjadi handicap, menjadi penghambat kesuksesan seseorang. Nah, secara umum saya akan sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan etika akademik di sini. Etika akademik itu nanti akan terdiri dari etika ketika saudara harus mengurus prosesi perkuliahan, bagaimana kapan bayar SPP, seharusnya kalau terlambat bagaimana. Ini tercantum pada peraturan akademik. Ya, peraturan akademik. Tapi yang lebih menonjol nanti adalah ketika saudara mengikuti perkuliahan. Yang selanjutnya adalah ketika saudara menyusun karya ilmiah. Itu ada aturan-aturan yang mengikat. Ketika saudara mengikuti perkuliahan, saudara sekarang paham bahwa kuliah sekarang ketika di era pandemi COVID-19 ini, kuliah dilaksanakan secara daring. Tentunya ada etika akademik ketika kuliah daring dan ketika luring. Kemungkinan besok saudara pada saat tertentu sudah normal kembali atau pemerintah menganggap sudah saatnya kuliah luring lagi, maka nanti akan kuliah luring, ketemu langsung dengan dosen, ketemu langsung dengan sivitas akademika yang lain, itu ada etika yang mengikat. Nah, sekarang kita etika daring dulu. Ketika kita sudah terikat secara institusi, saya adalah lecturer, saya adalah dosen di Prodi Pendidikan IPS, dan saudara adalah mahasiswa, maka saudara akan menjadi mahasiswa, saya akan menjadi dosen ketika kita terikat pada sebuah perkuliahan. Ya, saudara ketemu saya memberikan mata kuliah, berarti saya adalah dosen saudara, saudara adalah mahasiswa saya. Itu ada etika. Ya. Berbeda ketika nanti saudara ketemu saya di pasar, saya bukan dosen saudara sebenarnya. Secara prinsip, saya memang di kampus dosen saudara, tetapi ketika di luar, kita akan menggunakan etika yang ada di pasar. Etika orang berkunjung di pasar seperti apa? Tentunya saya tidak akan menggunakan etika, aku kan dosen saudara. Nah, tentunya tidak seperti itu. Tapi ketika di kampus, itulah saya dosen saudara. Maka, ikuti apa yang diperintahkan atau yang dikontrakkan oleh dosen. Biasanya di awal kuliah pada pertemuan pertama, dosen akan melakukan kontrak kuliah. Ya, kontrak kuliah. Setiap dosen mempunyai style sendiri-sendiri. Ikuti. Jangan mengikuti gaya Pak Saliman untuk dosen yang lain. Ya, dosen yang lain punya kontrak berbeda. Ini sebenarnya cara dosen mengelola kelas. Tetapi secara umum, ketika saudara kuliah daring dengan menggunakan media internet ataupun gadget sebagai media untuk berkomunikasi langsung, ketika menggunakan Zoom atau Gmeet misalnya, itu syarat rukunnya adalah kamera harus terbuka. Misalnya, tadi harus cam on. Tidak boleh ghosting. Itu salah satunya. Nah, ketika kamera kebetulan saudara ghosting, bisa jadi dosen akan mengeluarkan saudara dari kelas. Itu harus diperhatikan. Jadi dosen punya kewenangan untuk mengeluarkan saudara ketika saudara ghosting.
Kelihatannya ada mengikuti, tetapi kameranya mati dan orangnya ternyata tidak di situ. Nah, bagi saya yang semacam ini sama saja saudara tidak mengikuti kuliah. Gitu. Kemudian mic itu boleh di-on-kan ketika memang seizin dosen. Jadi tidak on setiap saat. Kecuali ditunjuk oleh dosen, silakan mic-nya di-on-kan, itu baru di-on-kan. Perhatian harus mengikuti kuliah. Karena kadang-kadang saudara itu bisa mengikuti kuliah karena mencari sinyal dan sebagainya, itu mencari lokasi dimanapun yang sinyalnya bagus. Tapi bukan berarti Anda harus terganggu oleh lingkungan sekitar. Sehingga konsentrasi harus tetap ke dosen. Itu sebagai pergerakan. Tidak boleh sambil makan dan minum. Ya. Kalau terpaksa sinyalnya jelek, boleh izin ke dosen. Bapak, Ibu, saya izin mematikan kamera. Mengapa? Karena sinyalnya kurang bagus. Itu boleh. Tapi tidak mematikan kamera secara sepihak tanpa sepengetahuan dosen. Ini salah satu contoh etika ketika kita menggunakan media Jimit atau Zoom untuk kuliah. Selanjutnya, masalah berpakaian itu juga sekalipun kita sedang posisinya itu berada di rumah masing-masing, ya gunakan pakaian yang sopan. Tidak harus berhias, tidak harus bersolek, tetapi bersih dan seterusnya. Ya, seperti tadi tidak sambil makan minum saya sudah sampaikan. Ini salah satu. Nanti kalau lebih komplitnya saudara ketika di kampus akan kita berikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika saudara mendapatkan tugas-tugas dari dosen, harus membuat makalah, harus membuat tugas kuliah, bahkan besok saudara harus membuat tugas akhir skripsi, tidak boleh ada plagiasi. Ini termasuk etika akademik menulis karya ilmiah. Jadi jangan pernah saudara hanya mengcopy paste tugas milik orang lain atau download dari internet diganti namanya. Itu tidak bagus. Bahkan itu bisa mengakibatkan saudara akan di blacklist oleh dosen yang bersangkutan. Ya, kerjakan sendiri seperti apapun hasilnya, yang penting adalah tidak copy paste. Lebih baik di parafrase atau istilahnya menggunakan sitasi. Itu etika akademik. Banyak sekali etika akademik yang lain, nanti baca di peraturan akademik. Sekarang saya akan masuk kepada etika non-akademik yang kadang-kadang mengganggu. Etika non-akademik terdiri dari salah satu contohnya adalah berpakaian. Kebetulan prodi IPS itu core kurikulumnya, inti dari kurikulumnya adalah pendidikan karakter. Nah, dengan demikian perwujudan pendidikan karakter ini harus ditampilkan oleh mahasiswa dan dosen serta teknik yang memang berada di prodi IPS. Salah satunya cara berpakaian. Kita sudah melarang keras. Prodi IPS seluruh mahasiswanya tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari jeans atau kalau bahasanya itu drill ya. Jadi casual boleh, tapi jeans tidak boleh. Mengapa begitu? Ya, saudara nanti akan dibentuk menjadi Pak Guru, menjadi Bu Guru. Tentunya sejak awal sudah kita bentuk cara jalannya, cara berpakaiannya, itu kita bentuk sejak awal. Ya, tidak boleh pakai pakaian yang bahannya dari jin, tapi pakai pakaian dari kain, gitu. Pakai pakaian dari kain. Tidak boleh pakai kaos. Walaupun katanya kaos itu boleh kalau di perguruan tinggi asal ada kerahnya, tapi untuk prodi IPS tidak. Jadi prodi IPS tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai pakaian dari jin. Harus bersepatu. Sepatu itu kakinya tertutup, jadi tidak terbuka. Kalau ada jendelanya boleh, tapi intinya ujung depannya tertutup, belakangnya tertutup, itu namanya sepatu. Bukan sepatu sandal, apalagi sandal. Silakan kalau di jurusan lain, di kampus-kampus sama-sama UNY, di mungkin fakultas lain, mau menggunakan sandal boleh, tapi di kita tidak. Prodi IPS harus pakai sepatu, tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai jeans. Itu salah satu etika non-akademik. Ya. Nah, yang penting lagi berikutnya adalah etika berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang baik? Kebetulan sekarang komunikasinya juga masih menggunakan komunikasi lewat
daring, maka berkomunikasi daring pun ada cara-cara yang terbaik untuk komunikasi daring. Jadi salah satunya ketika saudara nanti harus menggunakan HP, menggunakan pesawat WA dan seterusnya, maka caranya adalah saudara tidak boleh membuat dosen seperti teman saudara. Gunakan bahasa formal. Perkenalkan diri Anda kalau WA. Misalnya, saya Bambang dari Prodi IPS Angkatan 2021, bermaksud mau apa, bla 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 bla. Besok lagi WA lagi, seperti itu lagi. Anda jangan berpikir bahwa nomor Anda disimpan oleh dosen. Dosen nggak bakal menyimpan nomor saudara. Maka besok pun ketika menghubungi dosen lagi, seperti itu lagi. Saya Endang dari Prodi IPS Angkatan sekian, bermaksud ingin konsultasi kepada Bapak tentang begini, begini, begini. Itu cara komunikasi antara mahasiswa dengan dosen ketika menggunakan media WA atau chat atau apa begitu. Jangan pernah mengatur dosen. Contohnya begini, Bapak besok saya akan ketemu Bapak jam 11, apakah Bapak bisa? No, itu tidak benar seperti itu. Caranya adalah, Bapak, saya akan ketemu Bapak kapan Bapak ada waktu senggang. Nah, Anda yang harus menyesuaikan waktunya dosen, bukan Anda yang menentukan waktu. Banyak sekali gejala-gejala semacam ini yang nanti akhirnya dosen akan melakukan tidak melayani saudara dengan baik. Itu gara-gara karena cara komunikasi Anda yang kurang baik. Termasuk jam berapa sebaiknya saya menghubungi dosen. Itu juga harus disampaikan. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Masih terlalu banyak yang terkait dengan etika. Tapi secara praksis, cara berkomunikasi, cara berpakaian, cara menulis karya ilmiah, cara mengikuti kuliah, 4 hal ini harus Anda terapkan ketika saudara kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta maksud saya, khususnya adalah Prodi Pendidikan IPS. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.